Halo Taurus Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Amlaksi Tarot ini untuk ramalan asmara dan kesehatan kamu dari tanggal 17 hingga tanggal 23 Oktober 2022. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu 100% secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambillah pesan yang menurut kamu bermanfaat sebagai motivasi atau untuk kamu pelajari mengenai energi kamu dan pasangan kamu di minggu ini. Dan perlu kamu ketahui bahwa pesan dan energi yang disampaikan bisa vice versa, bolak-balik. Untuk beberapa pesan, jika kamu temukan ada yang tidak sesuai, itu berarti bukan milik kamu, melainkan milik seseorang yang dealing sama kamu. Bisa pasangan kamu, ya bisa orang lama, orang baru. Oke, ada Knight of Cups, Three of Swords, Ten of Cups, Three of Cups, Page of Wands, Temperance, ada The Hierophant dan juga The Moon. Wah, ini energi kamu sendiri ya untuk The Hierophant ya. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu nih yang udah menikah ya. Sepertinya ada yang sudah mengikat hubungan kamu dengan pasangan. Jadi kalaupun misalnya ada konflik ya, ada adu argumen ya, tapi sudah ada anak-anak yang mengikat hubungan kamu dengan pasangan. Ada juga yang LDRan padahal sudah menikah gitu ya, tapi karena sudah menikah dan juga ada anak-anak, ini menjadikan ikatan antara kamu dengan pasangan tidak mudah untuk dipisahkan. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu yang sakit hati, sedih di minggu ini ya, karena kamu ya di sini berusaha ini menyesuaikan sikap dengan kondisi situasi yang sedang kamu alami. Ada beberapa di antara kamu mengalami krisis atau masalah keuangan di dalam karir juga ya, terlalu memikirkan keuangan masa depan ya, sementara pasangan kamu mungkin enggak sama visi misinya dengan kamu, jadi serasa sedih gitu ya. Tapi kamu di sini belajar untuk menerima keadaan dan menerima cara pandang yang berbeda dengan pasangan. Saya lihat ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan energi Scorpio, Cancer, Pisces, Sagittarius, Aries, Leo yang berusaha mendekat sama kamu ya, berusaha mempersembahkan yang terbaik ke kamunya. Sepertinya beberapa di antara mereka ini adalah satu lingkungan pekerjaan kamu ya. Ya, ini adalah seseorang yang udah kamu kenal, bisa jadi teman, bisa jadi seorang yang dipertemukan oleh teman kamu di suatu pesta atau suatu organisasi tertentu, pengen menjalin hubungan yang lebih serius ya, pengen menikah sama kamu. Cuma saya ngeliat kamu di sini entah kenapa kamu sedih gitu ya, seperti ada hal-hal yang kamu harapkan enggak sesuai gitu dengan kenyataan yang ada di hadapan kamu gitu. Ada harapan kamu maunya seperti ini, tapi yang kamu dapatkan berbeda gitu ya. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu rindu akan keluarga, rindu akan kehangatan. Ada juga beberapa di antara kamu yang merindukan anak-anak kamu ya. Ada beberapa di antara kamu merindukan seseorang ya. Seseorang di sini saya nggak bisa melihat dengan jelas ya. Bisa jadi ini adalah seseorang yang baru, karena beberapa di antara kamu Taurus dengan pasangan ini LDRan ya. Kemungkinan besar ini yang berpotensi merindukan seseorang di sini adalah seseorang yang lain. Jadi ada dua ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Taurus, saya lihat karakter Taurus di sini memang adalah pekerja keras ya. Saking kerja kerasnya gitu ya, kadang-kadang kurang menyadari bahwa sebenarnya ada sesuatu hal yang mempengaruhi emosi kamu di minggu ini. Ada hal-hal yang perlu kamu ketahui secara peka, bahwa tubuh jasmani kamu membutuhkan asupan gitu ya.
Ya, apalagi kamu udah berumah tangga ya kan. Ya, kebutuhan jasmani itu penting gitu. Ya, biasanya kalau orang ya, kebutuhan jasmaninya kalau diabaikan itu biasanya mau dia sedih atau uring-uringan ya, emosi sensitif. Sedangkan kalau kita lagi datang bulan aja pun kita kadang emosionalan ya. Ya, contohnya seperti itu tuh, gitu ya. Oke. Saya klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Taurus ya. Ya, ada Six of Swords, the Sun, ada The Magician, Knight of Pentacles, King of Wands, the Stars, Five of Swords. Ya, ada konflik, ada pertikaian, ya, ada perbedaan pendapat antara kamu dengan pasangan. Bisa jadi kamu dengan pasangan sebelumnya ya udah mempunyai rencana terhadap sesuatu, rencana menikah gitu ya, atau rencana untuk ngebangun suatu usaha, mengalokasikan dana untuk ngebangun usaha misalnya ya. Semuanya itu tujuannya adalah untuk kebahagiaan ya, kebahagiaan satu sama lain ya. Ada juga beberapa di antara kamu punya rencana untuk ketemuan gitu, tapi ada di sini perbedaan pendapat, ada pertengkaran. Ya, bisa jadi ya, kamu dengan pasangan kamu ini enggak satu maksud, enggak satu pemahaman, sehingga adanya konflik. Dan ini menimbulkan kesedihan bagi kamu. Ya, sedih gitu ya. Beberapa di antara kamu saya lihat kamu sedihnya karena pasangan kamu senang ini sepertinya hangout ya, senang gabung-gabung sama temennya gitu ya. Jadi kamu berpikiran mungkin ya si dia udah bermain di belakang. Ada kekhawatiran yang kamu alami di sini, manakala si dia ngedit ya, atau berencana untuk menggantikan kamu. Beberapa di antara kamu juga merupakan sosok yang atraktif ya, menarik, energetik ya. Kamu juga merupakan sosok yang berusaha nih belajar realistis, memahami pasangan ya dari sudut pandangnya dia. Kamu yang LDR-an gitu ya, sedih memang ya kalau misalnya kita LDR-an sama pasangan. Kalau misalnya dia di sana jalan sama seseorang yang lain, itu bakalan sedih gitu. Cuman ya namanya jarak, kemungkinan itu ada. Nah, kamu memiliki pemikiran seperti itu ya, karena yang menentukan jodohnya itu bukan kita. Bisa jadi kita sekuat apapun ngejalin hubungan dengan seseorang, bisa, kalau nggak jodoh ya bisa jadi nggak jadi. Nah, pemikiran seperti itu tuh yang kamu terapkan di dalam diri kamu. Ada juga beberapa di antara kamu siap dengan apa yang akan kamu hadapi di depan ya. Mau jodoh nggak jodoh pun kamu sepertinya sudah menyerahkan ini terhadap Tuhan pencipta semesta ya. Yang ada di sini adalah ada harapan-harapan kamu punya pasangan yang baik, yang setia ya, yang terbuka, yang jujur ya, kalau bisa pengusaha ya, seorang yang pekerja keras ya, kalau bisa hidup dengan seseorang ya, dijodohkan dengan seseorang yang memiliki kemampuan finansial yang bagus, kenapa enggak gitu ya. Sifat materi itu ada gitu, tapi bukan berarti ya kamu akan mau diduakan atau diperlakukan tidak baik gitu ya. Saya lihat energi kamu di sini adalah sosok yang seperti maverick gitu ya, suka dengan tantangan, suka dengan sesuatu yang berbau menjalin hubungan itu yang realistis, logis gitu ya. Ya, bahwasanya hidup ini nggak cukup mengandalkan cinta aja, tapi harus ada juga materi di sana gitu. Tapi bukan berarti si dia yang punya banyak materi lantas suka-sukanya memperlakukan aku semaunya saja ya. Kalau misalnya ada seperti itu ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu juga nggak segan-segan akan
mengabaikan atau meninggalkan sosok yang seperti itu. Akan lebih memilih seseorang yang walaupun dari segi materi biasa-biasa aja ya, tetapi menghargai kamu, memperlakukan kamu dengan baik. Saya lihat ada beberapa di antara kamu ini sangat chaser gitu ya, yang jomblo ini ya, sangat khawatir banget mengenai masa depan keuangan gitu ya. Kalau boleh ya aku dapat pasangan itu yang independen mah, yang matang di finansialnya ya, tapi bukan masalah materi melulu ya. Aku juga pengen dia tuh baik, setia, bertanggung jawab. Untuk kamu yang berpasangan ya, walaupun awalnya ada sakit hati, ada konflik ya, di sini saya ngelihat kalau kamu paham betul ya, apa yang bisa menyatukan, mengharmoniskan hubungan kamu dengan pasangan kamu lagi adalah kebutuhan jasmani nih, gitu. Ya, kalau itu udah dipenuhi, ini bakalan move on gitu ya, kembali harmonis lagi. Ya, saya ngerasa di sini semacam ada gairah-gairah kerinduan yang tertanam, ini harus dilampiaskan antara kamu dengan pasangan yang sudah suami istri ya. Ya, bagi kamu yang LDRan, kamu di sini adalah sosok yang sangat khawatir banget dalam hal finansial, sangat bekerja keras, ya, memikirkan masa depan, memikirkan kejelasan akan suatu hubungan dengan seseorang. Kalau misalnya dengan seseorang ini tidak pasti, tidak jelas ya, untuk apa, gitu ya. Saya juga melihat beberapa di antara kamu ya, mencari seseorang yang matang dalam hal materi, tapi bukan berarti mau diperlakukan seenaknya. Kamu juga melihat bagaimana sosok si dia memperlakukan kamu ya. Ya, semoga saja harapan-harapan kamu terwujud ya, dimana kamu pada akhirnya dengan pasangan bisa menikah ya, walaupun ada konflik di minggu ini ya, antara kamu dengan pasangan. Oke, demikian untuk Taurus. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.